lihat hari ini ya. Jadi langsung saja, saya nggak tahu nih soalnya yang mana karena saya tidak membuka satu-satu soal kalian yang mana. Saya cuma ditugaskan oleh prodi dan oke, sebentar. Soal kalian soal kalian Gadar yang mana nih? Ya, tebak-tebak buah manggis aja deh. Host, please disable me to share. Host, disable participant screen sharing. Tolong saya di screen share. Share screen. Siapa ini hostnya? Izin Bu, apakah sudah bisa? Oke. Sebentar. Should go directly to Safari saya mana? Sebentar. Wait, Safari. Ya udah deh, ini aja deh. Oke. Kelihatan nggak share screen saya? Saya ini asal buka nih Sudah siapa? Ibu. Betul nggak soal yang kalian kerjakan yang ini? Soalnya saya nggak bisa. Kenapa? Betul Ibu. Betul ya. Oke, langsung saja ya. Ini ada 15 soal Gadar. Nah, pertama gini dulu. Sebetulnya Gadar tuh mudah pada waktu pengerjaan UKOM. Yang penting kalian itu fokus saja pada kegawatan itu. Berarti fokusnya pada apa? Yang perlu difikirkan adalah kalau di gawat darurat yang dipikirkan hanya kegawatan itu airway. Kalau dia trauma, bukan kegawatan jantung ya, bukan kegawatan jantung. Semua itu dikaji berdasarkan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure itu. Jadi kegawatannya ke situ. Tidak perlu luas seperti KMB, enggak. Jadi yang dipikirkan hanya itu. Ingat saja, kalau dia airway dan breathing berarti tanda-tandanya mainly atau utamanya adalah tanda-tanda pernafasan. Tentunya akan ada tanda-tanda lain yang terkait, misalnya tanda-tanda vital yang menyokong seperti nadi ataupun tekanan darah sometimes gitu. Pokoknya utamanya adalah kalau dia kelainannya di airway atau di breathing, maka tanda-tandanya pasti akan seputar pernapasan. Kalau dia kelainannya ada di sirkulasi, misalnya ya, kelainannya ada di sirkulasi, maka tanda-tanda utamanya ya tanda-tanda yang terkait sirkulasi, jangan kemana-mana. Tanda kegawatan. Ingat saja, kalau kegawatan tuh berarti tanda yang kaji pada saat itu dan dicapai dalam hitungan menit atau hitungan jam. Gitu ya. Jadi bukan hitungan hari. Hitungannya bisa dilihat dalam hitungan menit. Kalau misalnya adik-adik melakukan tindakan, maka tindakan itu hasilnya harus bisa dilihat dalam hitungan menit atau jam. Gitu ya. Bukan hari. Nah, kalau Gadar gitu. Jadi kalau nanti diminta tanda-tanda kriteria evaluasi, maka yang bisa dilihat dalam hitungan menit atau jam, bukan hari, gitu. Nah, jadi misalnya kita lihat di sini nih, ada dilihat. Seorang perempuan 35 tahun, sekarang gampangnya, kalau setiap soal Gadar dilihat dulu, ini kelainannya di A, B, C, D, atau E gitu dulu aja. Nomor 1 gitu ya. Langsung ada jawabannya nih saya. Oke. Seorang perempuan 35 tahun HCU, tekanan darah 80/50, nadi 120. Kalau dari sini ada ngelihatnya ini kelainannya di mana? A, B, C, D, E. Tekanan darah Ibu. Circulation. Saya nggak nanya tekanan darah, saya nanyanya A, B, C, D, E. C Ibu. Kelainannya ada di sirkulasi. Ya, kalau kelainannya di sirkulasi, maka pasti fokusnya itu tanda-tanda sirkulasi. Lihat, tekanan darah adalah tanda sirkulasi. Itu. Urin output adalah tanda sirkulasi. Tanda yang mendukung lain adalah nadi, 120 juga sirkulasi. Itu ya. Jadi semua tandanya mengarah pada sirkulasi. Maka kriteria, kalau ini yang ditanyakan kriteria hasil. Ingat aja kriteria hasil itu harus yang bisa dilihat dalam hitungan jam atau hitungan menit. Gitu. Nah, di sini menjebak karena ini semua lihat tanda sirkulasi. Tekanan darah tanda sirkulasi ya.
Nadi juga tanda sirkulasi. Urin output juga tanda sirkulasi. CRT juga tanda sirkulasi. Yang E tidak ada tanda shock berulang juga tanda sirkulasi. Gitu. Lihat lagi. Kalau yang ditanya adalah tanda kriteria hasil, adik-adik harus lihat. Kalau ya, ciri-ciri dari uji kompetensi tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar. Yang dipilih harus yang paling benar. Kenapa menurut adik-adik jawabannya E? Udah ada kan tuh jawaban yang paling benar E. Kenapa? Karena semua jawabannya itu udah mencakup di situ, Bu. Jawab apa Betul. tabel sok berulang itu yang lain itu mencakup di Yes, situ, Bu. karena Dari kalau mulai kita CRT bilang kemarin ada. tanda-tanda shock berulang, CRT kurang dari 3 detik, betul, betul, itu adalah tanda sirkulasi. Urin output cukup, yang dinamakan cukup sebenarnya kalau yang buat soalnya lebih canggih, ini harusnya urin output dikasih mililiternya gitu ya. Karena kan adik-adik perlu tahu urin output yang normal adalah 0,1 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per jam. Jadi nanti mungkin kalau dia nih pembuat soalnya iseng, adik-adik dikasihnya urin output 50 cc per dalam waktu 1 jam, misalnya begitu. Dikasihlah di situ di soalnya berat badan pasien diketahui 60 kilogram misalnya. Lalu dia buat pilihan nomor C, urin output 50 cc dalam 1 jam. Kurang kan jadinya ya? Jadi harus bisa menentukan berdasarkan konsep. Nah, kalau yang nomor 169 jawabannya karena betul tadi menurut Fatur, semua sudah tercakup di dalamnya. Karena jawaban nomor 1 betul, jawaban nomor 2 betul, jawaban nomor 3 betul. Bukan nomor 3, yang C betul. Jawaban nomor 4 betul. Tapi apa yang mencakup semuanya adalah jawaban yang nomor E. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, 169 masalah sirkulasi. Maka kriteria evaluasi yang akan dipilih yaitu yang menyangkut sirkulasi. Gitu, adik-adik. Nomor 170. 170 tuh. Masalahnya apa? A, B, C, D, E. 170. A, B, C, D, E. Ibu. Apa? Sirkulasi juga. Sirkulasi, oke. Kenapa jawabannya A? Karena udah ada tanda-tanda dehidrasi. Kenapa bukan B? Karena tanda dehidrasinya sudah terhitung dehidrasi yang lebih berat gitu, Bu. Karena udah ada mata cekung, turgor kulitnya juga sudah menurun, terus mukosanya sudah kering, nadinya juga sudah teraba lemah. Ada lagi yang bisa memberikan rasional kenapa bukan B? Ini kan semua kita lakukan nih. Tapi semuanya dilakukan di ruangan rawat, bukan di IGD. Kenapa bukan B? Karena Silakan. Iya Bu, karena oralit itu pertolongannya di biasanya itu diberikannya di luar IGD gitu, misalnya kayak di rumah atau tapi ketika itu udah di rumah sakit dan di IGD itu pasti langsung diberikan resusitasi cairan seperti itu Bu. Kenapa oralit tidak tepat diberikan di IGD? Karena oralit itu dia via oral dan itu kan lebih lama reaksinya, sedangkan kalau resusitasi cairan itu dia via intravena jadi lebih cepat gitu Bu untuk mengatasi tanda-tanda sirkulasi yang tadi. Ya, adik-adik, ingat saja tadi hukum yang saya bilang di awal. Penanganan di gawat darurat harus bisa dilihat dengan cepat. Ya, penanganan di gawat darurat harus bisa efeknya dilihat dengan cepat dalam hitungan menit dan hitungan jam. Kalau adik-adik kasih oralit gitu, dia akan melalui proses saluran pencernaan yang diminum 1 gelas, yang dihisap belum tentu 1 gelas. Dan oralit bukan diberikan pada kasus-kasus gawat darurat. Gitu. Oralit itu diberikannya untuk maintenance. Ingat ya. Nah, kalau dalam manajemen cairan ada 1 resusitasi. Ingat, manajemen cairan itu ada 2 kegiatan yang dipakai. 1 resusitasi. Resusitasi itu diberikan pada kondisi kritikal. Tujuannya langsung menggantikan cairan yang hilang. Itu resusitasi.
Yang kedua adalah maintenance. Maintenance itu berarti pemeliharaan yang ditujukan pada kondisi orangnya sudah cukup cairannya, tapi resiko tinggi akan kurang kembali jika tidak dijaga. Mas itu adik-adik paham? Jadi maintenance itu diberikan ketika orangnya sudah lewat masa kritis. Gitu ya. Kalau dalam masa kritis, orangnya tidak boleh dikasih maintenance, tapi yang harus dikasih adalah resusitasi. Jadi kalau adik-adik lihat nih, ini orangnya lagi dalam maintenance atau dalam resusitasi. Kalau dalam maintenance, maka yang diberikan adalah terapi manajemen yang biasa. Oralit bisa nggak diberikan untuk maintenance? Bisa. Kalau orangnya sudah dalam kondisi maintenance, baru dikasih oralit. Tapi kalau orangnya dalam masa kritis, bukan oralit. Ingat saja prinsipnya dua. Pemberian cairan itu satu resusitasi, dua manajemen, maintenance. Resusitasi diberikan pada fase krisis, maintenance diberikan pada saat pasien sudah tercukupi cairannya, namun resiko tinggi kekurangan jika tidak dijaga. Oke, gitu ya. Nah, lalu ini kan kalau kita lihat adik-adik, memberikan terapi oralit itu betul, tapi pada saat mana? Ketika pasien sudah dalam tidak masa krisis, karena ini sifatnya maintenance. Ganti pampers setiap kali BAB penting nggak dilakukan di IGD? Bukan ya. Kalau di IGD kita fungsinya bukan kenyamanan. Adik-adik tidak dalam kenyamanan. Tapi kalau misalnya, kenapa harus diganti pampers setiap kali BAB? Sebetulnya nggak juga. Kalau di gawat darurat, kita menggunakan pampers untuk menghitung cairan justru. Bukan untuk kenyamanan pasien. Ya, jadi kalau di gawat darurat ada pasien adik-adik ini diare berlebihan, maka fungsi diapers atau fungsi daripada pampers itu kita timbang untuk tahu berapa banyak yang keluar lewat pampers untuk menghitung cairannya, bukan untuk for the sake untuk kenyamanan, bukan. Ya, pada dasarnya akan nyaman juga, cuman prioritas di gawat darurat tidak seperti itu. Itu ya. Jangan salah artikan ya, nanti bukan berarti kita tidak memfokuskan pada kenyamanan, bukan. Tapi tujuan utama pada waktu kita mengganti pampers itu hanya untuk bisa melihat utamanya adalah berapa sih cairan yang dikeluarkan pasien yang bisa kita dapatkan informasinya dari pampers pasien. Oke, berkolaborasi dengan ahli gizi pemberian terapi nutrisi tambahan. Ini apa? Namanya tambahan. Kalau tambahan berarti dia sudah maintenance dulu ya, sudah lewat masa kritis, baru ditambah. Gitu. Lalu kompres hangat pada abdomen anak, tidak ada alasan di sini harus dikasih kompres hangat. Itu jawaban yang tidak perlu dipikirkan. Nomor 171. Masalahnya apa nih? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. 171. C juga Ibu. C. C ya. Tandanya dilihat dari C apa? Dari tekanan darah sama ini Bu, nilai CPP-nya. Oke, nilai CPP 2, jelas rendah ya. Ada Hipovolemik. CPP-nya 2, tekanan darahnya 90/50 nih harusnya nih. Masa 90/5 mah orangnya udah kemana tahu nih. Ya, suara terdengar bersih, mungkin suara nafas maksudnya ya. Suara nafas mungkin ya. Terdengar bersih, ZPV berarti jugular vein venous pressure tidak distensi. Oke, tindakan keperawatan yang tepat. Memperlambat kecepatan aliran infus. Ini justru terbalik ya. Kalau CVP-nya tinggi, baru adik-adik CVP pasien misalnya, CVP-nya 9 gitu. Maka adik-adik wajib untuk memperlambat cairan infus. Ini kan CVP-nya rendah. Kalau CVP-nya rendah itu berarti cairan pasien kurang gitu. CVP, ketika adik-adik punya pasien pasang CVP. CVP adalah indikator objektif untuk melihat status cairan pasien. Kenapa? Karena dia kan dipasangnya di atrium kanan, tempat muara daripada aliran balik vena. Maka yang paling objektif untuk menilai ya selain tekanan darah adalah CVP pasien. Kalau CVP-nya di bawah normal, maka adik-adik bisa indikasi pasien adik-adik itu kekurangan cairan di sini. Ya, ditambah lagi tekanan darah adik-adik, tekanan darah pasiennya 90/50 gitu. Tindakan keperawatan yang paling tepat, mempercepat kecepatan aliran infus. Tujuannya apa sih? Kenapa itu yang benar? Tujuannya apa? Kenapa bukan Memenuhi ya?
Silakan siapa? Kebutuhan cairan, Ibu. Memenuhi kebutuhan cairan. Kenapa bukan, boleh nggak kalau kita kasih obat inotropik? Bisa nggak dikasih inotrop? Inotrop tuh kayak Levopet, dopamin, dobutamin. Boleh nggak? Maksudnya dikasih itu. Boleh nggak? Kenapa bukan pemberian inotropik nomor 1? Padahal Kurang kan kalau tepat, Bu. dikasih inotrop, kenapa? Karena yang kekurangan itu volume cairannya, bukan, maksudnya volume cairannya dulu yang kita perbaiki, baru tekanan darahnya gitu, Bu. Karena kalau tekanan darahnya dulu, itu apa yang mau diolah oleh jantung gitu, Bu. Betul. Adik-adik ingat ya, ini kan kerja jantung ya. Sifat dari perbaikan dari kelainan sirkulasi. 1, kelainan sirkulasi itu bisa terjadi karena 1, volumenya yang memang berkurang. Volumenya ya, dibuktikan dari mana? CVP dan tekanan darah pasien. Ingat, kelainan di sirkulasi bisa terjadi karena 2 perkara. Bukan 2, malah 3. Sebentar, saya harus connect dulu charger. Oh my goodness. Oke, kembali lagi. Perhatikan, ini kan kondisinya jangan dibiasakan adik-adik selalu melihat hanya dari tekanan darah, gitu ya. Jadi kalau ada informasi tentang CVP, gunakan CVP itu untuk melihat kebutuhan pasien apa. Karena ini kalau dirubah, misalnya ya, CVP pasien adik-adik dihitung, dipasang 12 oleh pembuat soal. Misalnya, lalu JVP-nya pasti distensi ketika CVP 12. Tapi ketika tensinya dipasang 90/50, maka jawaban yang benar adalah pemberian inotropik. Pada waktu adik-adik dipasang CVP 12, JVP distensi, tekanan darah rendah. Maka yang akan benar dari jawaban ini adalah pemberian inotropik. Kenapa? Karena yang rusak itu pompanya, bukan volumenya. Pada kasus ini, yang kelainan utama volumenya. Dari mana tahu volumenya? Lihat CVP-nya. CVP-nya rendah, 2. Gitu. Dibuktikan tensinya juga rendah. Dan juga JVP pasien tidak distensi. Kan harusnya JVP-nya kolaps nih pasiennya. Gitu. Pada waktu informasi seperti ini, maka yang terjadi adalah kelainan di volumenya yang kurang. Jadi kalau adik-adik kasih inotrop, inotrop itu fungsinya mempercepat kerja jantung. Kalau isinya nggak ada, dipercepat, ya nggak bakalan naik juga. Gitu. Yang ada nanti pasien adik-adik malah aritmia. Gitu. Ya, jadi perhatikan. Ini kalau ada soal tensi pasien turun, perhatikan dulu, ini masalahnya sebetulnya volumenya atau jantungnya. Gitu. Kalau volumenya wajib yang diganti duluan adalah volume. Gitu ya. Kalau volumenya tidak apa-apa atau malah cenderung overload, maka yang dinaikkan adalah kerja jantungnya. Gitu. Oke? Sampai sini? Nah, jadi ini kenapa bukan observasi hemodinamik adik-adik? Kenapa bukan observasi hemodinamik? Kan observasi hemodinamik benar. Kenapa nggak pilih itu yang betul? Kenapa pada kasus ini kok yang kita kasih langsung mempercepat kecepatan aliran infus, bukan observasi? Karena ini udah termasuknya terapeutik, Bu, bukan observasi lagi, karena data observasinya udah ada. Yes, kecuali kalau gini, pasien sudah mendapatkan resusitasi cairan sebanyak 2 liter, sekarang terpasang. Misalnya ya, itu dibuat sama yang buat soal tuh. Pasien CVP misalnya, CVP masih 2.
atau CVP-nya udah dinaikin jadi 4 gitu ya. CVP pasien 4, tekanan darah 90/50. Pasien telah mendapatkan resusitasi cairan sebanyak 2000 cc dan terpasang inotrofik Levoped 5 mikro per kilogram berat badan per menit. Misalnya gitu. Berarti pasiennya udah dapat kan? Udah dapat semuanya, di resusitasi udah dikasih. Lalu pasien sedang dalam maintenance misalnya, dalam NaCl dalam sudah dikasih resusitasi, lalu sekarang dalam posisi maintenance sudah terpasang juga inotrop pada pasien, CVP-nya sudah naik dari 2 ke 4. Apa yang dilakukan? Ya observasi, betul. Karena protokolnya udah dilakukan. Ya, kalau protokolnya belum, adik-adik harus lakukan protokol dulu. Makanya dalam case ini, betul nomor 1 harus dicepatin kok kecepatan aliran infusnya. Gitu. Oke, loading nih maksudnya. Pasiennya di loading. Nomor 172, bayi 1 hari. Ini pasiennya apa nih? Masalahnya A, B, C, D, E? Apa? Masalahnya apa nih adik-adik? A, B, C, D, E. Silakan dinyalakan. Cek lagi. C, betul. Ini masalahnya C lagi. Dari mana adik-adik bisa lihat? Lihat saja ini udah jelas ya. Shock septic adanya diikuti dengan penurunan curah jantung. Adik-adik perlu lihat, shock septic itu apa sih? Shock sepsis maksudnya gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa kelainan pada sirkulasi bisa terjadi karena 3 perkara. 1, volumenya. 2, pompanya. Yang ketiga nih pada shock sepsis adalah pembuluh darahnya. Jadi kalau sepsis itu shock sepsis, septic shock susah saya nyebutnya. Oke, septic shock itu yang terjadi pembuluh darah orang itu melebar dari fungsi aslinya. Pembuluh darah kita itu kan sebenarnya bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi gitu ya. Tapi pada keadaan sepsis yang disebabkan karena infeksi yang memicu hipersensitivitas pada tubuh atau hiperinflamasi pada tubuh itu menyebabkan histamin itu meningkat berlebihan pada tubuh kita sehingga tonus dari pembuluh darah itu melebar. Nah, jadi kalau pada waktu tonusnya melebar, gitu ya, tonus dari pembuluh darah melebar, volume bisa kurang. Sebetulnya pompa jantung nggak apa-apa. Volumenya jadi kurang karena pipanya lebar, gitu. Jadi adik-adik perlu lihat. Oke, sekarang kalau kita lihat ya. Nah, maka yang perlu menjadi indikasi adalah pastinya semua yang terkait sirkulasi, gitu kan? Bisa dilihat yang terkait sirkulasi yang mana? Akral oke, betul. Nadi teraba kuat betul juga. Frekuensi jantung betul juga. Tidak terjadi demam. Tidak terjadi demam dalam mana nih? Penurunan kriteria hasil yang diharapkan pada bayi tersebut betul juga. Berarti harus dipilih yang paling objektif pada kasus ini. Kenapa jawabannya frekuensi jantung? Kenapa adik-adik? Ini bayi. Kenapa? Nadi kenapa enggak? Kenapa frekuensi jantung? Pada baby kita mengukur nadi nggak? Bahkan nadi kalau baby kan kita ukurnya di sini ya. Di aksilanya kan? Kalau bayi 1 hari, adik-adik kan tidak ngukur di karotis juga. Nggak bisa juga nggak bisa juga nadinya ini di brachialis. Nadi baby itu kita ngukurnya di ketiaknya. Yang dekat sekali dengan aorta. Itu. Makanya kenapa frekuensi jantung yang paling benar. Karena kalau nadi pun, adik-adik nggak bisa. Nadi bayi itu tidak bisa diukur di brachialnya, nggak bisa. Kita bahkan harus mengukurnya itu di aksila yang dekat dengan jantungnya bayi. Makanya kenapa frekuensi jantung menjadi lebih utama. Itu ya.
Jadi kalau baby itu langsung diukurnya di pusat, adik-adik. Pusatnya di mana ya frekuensi jantung. Jadi yang dipakai ini adalah pakai stetoskop, ukur nadi apikalnya. Frekuensi jantung tuh berarti yang diukur di mana? Apikal. Jadi di apikal babynya. Apikal tuh apex jantung. Nadi apikal tuh apex jantung. Ya, apex jantung tuh di mana? Di mana, Dedek? Di mana apex jantung? Udah nurse nih, kemana ini apex jantung? Apex jantung itu di mana? Di bawah puting itu apa? Interkostal 5, mid clavikula kiri. Itu apex jantung. Oke. 173. Anak laki-laki 35 tahun. Nih, masalahnya apa nih? Sama sirkulasi juga. Langsung aja saya tanya, kenapa 173 jawaban yang benar adalah A, bukan C? Kenapa, Dede? 173 jawabannya A, bukan C? Nih Gadar ya, ingat ya. Nih Gadar nih. Karena kalau HB itu dia lebih lama, Bu, diketahui hasilnya. Malah dari hasil laboratorium itu kan beberapa jamnya bisa jadi besoknya. Tapi kalau saturasi oksigen itu sesaat setelah pemberian PRC itu udah bisa dilihat. Kenapa saturasi oksigen bisa jadi indikator ketika adik-adik memberi PRC? Karena HB itu kan dia membawa oksigen, Bu. Jadi ketika HB-nya itu terpenuhi, berarti saturasi oksigennya juga dalam batas normal di atas 95. Betul, adik-adik. Ya. Jadi kalau adik-adik nungguin HB, besok baru dapat. Dan HB itu tidak perlu sampai normal. Tidak perlu. Berapa sih targetnya kalau kita punya ini? Kan kalau target resusitasi cuma sampai 10. Target normal berapa? 15 kan? Kalau pasiennya laki-laki, berarti kan HB normalnya 14 atau 15 sampai 17 gitu ya. Tapi kita itu pada waktu gawat darurat, HB itu kita perlukan untuk mempertahankan sirkulasi. Sirkulasi itu bukan hanya berkaitan pada volume darah, tapi juga pada fungsinya membawa oksigen. Itu. Jadi, adik-adik, pada waktu di IGD, yang kita gunakan ketika resusitasi bukan untuk mencapai HB normal, bukan. Tapi untuk mempertahankan volume yang cukup. Dan untuk membuat fungsi dia dalam mensirkulasi oksigen. Itu. Nah, jadi apa yang paling cepat bisa kita lihat adalah pasien saturasinya 95%. Pertanyaan saya, kalau pasien saturasinya 95%, pasti RR-nya normal nggak di IGD? Pasti Normal, Bu. RR-nya normal nggak? Normal. Beneran? Kalau Iya, Bu. 95%, pasti RR-nya normal. Enggak sih, kalau 95 karena itu batas bawah, Bu. Belum tentu. Ya, kalau di IGD itu pasien kita tidak gini. Kalau adik-adik selalu harus pasien di IGD itu sampai RR-nya normal, berarti adik-adik akan menginapkan pasien tersebut berhari-hari di IGD sampai RR-nya normal. Target di IGD itu sampai stabil. Dikatakan stabil apa? Berarti sampai melewati masa krisis. Kalau sampai melalui, kalau adik-adik pengen sampai normal, berarti harusnya saturasi oksigen itu sampai 98 dan 100. Kayak kita sekarang. Kalau kita saturasinya 100, tanpa bantuan apapun, adik-adik RR-nya pasti normal. Tapi pada kondisi pasien yang mengalami shock hemoragik, gitu ya, shock hemoragik, target kita adalah pasien itu sampai stabil. Stabil itu apa? Ketika saturasi dia itu mencapai 95.
Bisa nggak sampai 100? Bisa, tapi pada waktu resusitasi tidak mungkin achievement adik-adik langsung 100. Kecuali pasiennya langsung dipasang intubasi, bisa langsung 100. Kan ini enggak ya? Pasien adik-adik kan ini nggak dipasang intubasi. Jadi dia hanya bernapas melalui udara normal, bukan udara normal ya, saya yakin dikasih eh, NRM pasien seperti ini karena shock hemoragik. Tapi kan pasiennya tidak diintubasi. Sehingga kalau pasien tidak diintubasi, kita tidak bisa expected pasien langsung 100% karena tidak ada bantuan pressure maupun volume dari apa ventilator gitu. Jadi nomor satu, saturasi oksigen 95%. Yes, achievable dalam hitungan menit ataupun jam. Adik-adik lihat ya, resusitasi itu minimal diberikan 2 jam pada pasien satu pack. 2 jam kan? Apa yang bisa langsung dilihat dalam 2 jam? Tentunya langsung saturasi oksigen. Kalau adik-adik harus memeriksa HB, hasilnya bisa dalam bentuk jam atau malah 1 hari setelahnya. Dan itu bukan sesuatu yang kita pakai di IGD. Lalu, nilai kreatinin meningkat. Nilai kreatinin itu justru menjadi indikator apakah berlebihan atau tidak dalam pemberian resusitasi blood. Kenapa? Kreatinin itu kan bentuk dari ubahan amonia, sampah protein dari resusitasi yang diolah oleh ginjal pasien. Gitu ya. Jadi kita ngelihat nggak kreatininnya, dokter nanti ngelihat nggak kreatininnya, ngelihat, tapi itu dari hasil produk dari resusitasi blood-nya. Kelihatan nih, oh pasien setelah di resusitasi packed cell itu mengalami beban ginjal yang berlebih atau enggak, dilihat dari nilai kreatininnya. HB dalam batas normal, yes tentunya, tapi ini bukan short tujuan jangka pendek, bukan, tapi tujuan jangka panjang setelah 1 hari atau beberapa jam setelah 3 PRC ini diberikan pada pasien. Tidak ada dyspnea ya tentunya, tapi tidak bisa dilihat langsung. Kalau ada tidak ada dyspnea berarti pasien harus dalam batas normal bernafas. Kalau dalam batas normal bernapas berarti semuanya harus terkoreksi dulu, gitu ya. Bisa tercapai, bisa, tapi ini bukan dalam fase resusitasi. Tidak ada reaksi alergi, betul, tapi yang ditanya bukan tujuan dari kriteria evaluasi baru memasang PRC. Ini lihat ya, PRC-nya ditujukan untuk resusitasi. Kalau tidak ada reaksi, itu tujuan adik-adik pada waktu pertama memasang PRC. 15 menit pertama, kriteria evaluasi yang diharapkan pada pasien adalah baru tidak ada reaksi. Nih, oke? Kalau yang ditanya, kriteria evaluasi dalam 15 menit pertama pemasangan PRC adalah, betul, nggak ada reaksi. Alergi. Ya, oke. Di mana tuh lagi? 174. 174. Apa nih masalahnya? Apa masalahnya adik-adik? A, B, C, D, E? Silakan. Yang langsung memahami case. 174. A, B, C, D, E. Bu. Apa? Apa? Apa adik-adik? Sirkulasi. Ya, sirkulasi. Dari mana tahu sirkulasi? Data objektif langsung. Apa? Dari dehidrasi berat, turgor kulitnya jelek, terus CRT-nya lebih dari 3 detik. Yes, itu saja. Kalau IGD yang dilihat data objektif saja. Jadi capillary refill time-nya memanjang dan turgor kulitnya kecil, turgor kulitnya lambat. Jadi pasiennya ini masalahnya sirkulasi. Kalau pasang sirkulasi ingat, IGD harus cepat langsung menggantikan cairannya. Ini kan berarti yang masalahnya cairan ya. Langsung menggantikan cairannya. Tindakannya cepat, langsung menggantikan masalah, langsung mengatasi masalah, dan bisa langsung dilihat. Yang mana? Kenapa jawabannya harus D? Bukan kasih ASI.
Karena langsung ke pembuluh darah. Karena pasang akses line vaskular itu jalur paling cepat menggantikan volume yang hilang. Kalau adik-adik ingat ini ya, kalau pada bayi, maintenance-nya berikan ASI. Resusitasinya lewat infus. Maintenance-nya kasih ASI. Kalau orang dewasa, tentunya resusitasi, maintenance-nya pasang infus biasa atau minum. Tapi kalau anak kecil kan harus tetap dikasih ASI gitu. Jadi ASI adalah maintenance, bukan jalan untuk resusitasi. Jadi betul pasang akses line vaskular. Nomor 175. 57 CABG perdarahan post-op drain memeriksa tampak irama asistol, nadi karotis tidak teraba. Ya betul CPR. Nomor 175 cukup jelas ya? Cukup jelas ya adik-adik? Oke. Nah, oke. Kata kuncinya dari mana ya ini? Irama asistol. Kalau iramanya asistol ya adik-adik CPR gitu. Kecuali kalau misalnya adik-adik di sini nih lebih dari 3 cc perawat tampak irama VTAC misalnya. VTAC tampak irama nanti dikasih gambar misalnya VTAC. Jadi gimana ya? Cuman QRS kompleks yang lebar-lebar gitu, tapi pulseless gitu. Apa yang perlu adik-adik lakukan? Itu kan ya. Kalau misalnya VTAC pulseless yang pertama kali ya tentunya pasiennya harus di CPR dulu, lalu kalau ada kalau ada defibrilator ya pasiennya harus dikasih kardioversi. Kalau enggak. Oke, ini karena asistol betul langsung mulai CPR. 176. Ini pasiennya mau di torakosintesis. Apa itu torakosintesis? Apa torakosintesis adik-adik? Apa torakosintesis? Kemarin Matra yang dapat balut 3 sisi pasti bersamaan dengan torakosintesis. Apa itu? Torakosintesis adalah needle yang ditusukkan pada dada pasien di mana nusuknya? Kalau pada kasus pneumotorak. Interkosta 4-5 Ibu biasanya untuk udara. 4-5. 4-5 gitu ya. 4-5 kalau air atau cairan kalau adik-adik punya pasien hemotoraks itu lebih bawah 5-6. Kenapa posisinya harus high Fowler? High Fowler itu kan berarti posisi 60-90 derajat ya. Kenapa adik-adik? Pada kasus pneumotorak adik-adik pakainya high Fowler. Agar tidak sesak. Agar tidak sesak mah buat pasien-pasien KMB. Kenapa? Ini pakai itu loh, pakai sifat fisika udara. Kenapa pakai high Fowler? Izin jawab Ibu. Karena udara itu akan cenderung lebih ke atas dia gravitasinya dibandingkan cairan. Yes, itu ya. Jadi adik-adik itu kan pasang torakosintesis itu berarti adik-adik memasukkan jarum. Masukin jarum ya. Kalau misalnya yang lebih advance lagi dia pakai ICT, pakai selang yang dimasukkan melalui toraknya pasien, melalui interkostalnya pasien menembus pleura. Itu. Yang tujuannya kalau dia pneumotorak ini mengeluarkan udara. Ingat, kalau pneumotorak ngeluarinnya udara. Sekarang, sifat fisika. Udara itu lebih ringan, makanya dia naik ke atas, gitu kan? Nah, kalau dia naik ke atas, kan yang mau disedot yang dikeluarin udaranya. Gitu. Makanya kenapa pasien ADHD harus di high Fowler. Supaya udaranya itu naik semua ke atas, pada waktu ditusuk kan memang yang diharapkan keluar udaranya. Gitu. Ya. Nah, jadi kenapa bukan 45? Kalau 45 kan posisinya begini. Gitu. Sementara kalau 45 begini, udaranya naiknya ke sana.
Kalau ada nusuk 45 gini, nggak akan. Kalau nanti fisika gini nih, kelihatan nggak? Ini saya nih. Nah. Ya, gimana sih? Nggak kelihatan ya. Gimana caranya? Oh, oke. Sebentar. No background. Virtual. None. Oke. Lihat ya. Kalau dia kemana sih? Oke. This way. Oh, balik ke sini. Closed. Oke. Nah, ini lihat. Kalau adik-adik misalnya 60 derajat kan begini pasiennya. Gitu ya. Nah, ini terlalu penuh ya. Kalau katakanlah misalnya udaranya di sini nih, katakanlah ini interkostal keempat. Adik-adik ditusuk, maka udara yang di sini yang akan expected untuk keluar lewat jarumnya, gitu. Tapi kalau begini, lihat. Kalau adik-adik nusuk interkostal keempat, udaranya ada di sini. Tusuk di sini. Gitu. Udaranya itu akan miring, akan ada di apex. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini akan semuanya terhisap. Gitu ya. Nah, jadi lihat, ini pakai fisika, hukum fisika udara. Tuh, oke. Nomor 177, ini masalahnya apa nih? Satu tujuh tujuh? Berapa lagi sih? 177. Masalahnya apa? A, B, C, D, E. C lagi. C lagi. Kenapa jawabannya B? Bukan periksa enzim jantung. Bukan langsung dikasih nitrat. Kenapa harus rekam EKG dulu? Nggak langsung dikasih nitrat atau periksa enzim jantung? Ada bisa ini Bu, gejala lain gitu. Kenapa? Kenapa Fatur? Sorry, saya nggak. Misalnya GERD gitu Bu. Jadi kalau untuk memastikan itu karena belum ada ini data objektif, baru data ini keluhan pasien aja Bu dari nyeri dada itu bisa bukan cuma masalah jantung, bisa jadi nyeri dadanya ya karena ini apa namanya asam lambung gitu Bu. GERD. Oke, ya betul sekali adik-adik. Jadi kalau ada keluhan nyeri dada, ingat ya, nih protokol di IGD. Kalau ada pasien masuk keluhan nyeri dada itu harus dibuktikan dia masalah jantung atau bukan. Itu. Ketika ada pasien masuk dengan keluhan nyeri dada, nomor satu yang harus dilakukan perawat adalah memisahkan apakah dia masalah jantung atau bukan. Misahinnya dengan apa? Paling objektif. Yes, dengan EKG. Itu ya. Jadi kalau adik-adik menghadapi pasien nyeri dada, nomor satu harus EKG dulu. Karena dari EKG itu kita bisa menentukan apakah dia jantung ataukah dia bukan. Kalau dia jantung, dari EKG kita juga bisa memutuskan apakah dia ini jantungnya termasuk yang gitu ya, ACS ya. Jadi yang akut coronary syndrome atau bukan gitu. Kalau masuk ACS kan cuma ada dua, antara dia STEMI atau non STEMI gitu kan. Kalau dia bukan, berarti bisa saja dia mungkin gagal jantung misalnya gitu, atau aritmia gitu ya. Jadi kalau jantung dia masuk ACS atau bukan gitu. Jadi pemeriksaan EKG dilakukan untuk membuktikan apakah pasien ini jantung atau bukan. Setelah dibuktikan dari EKG, dia bisa memisahkan ini ACS atau bukan. Dari situ dokter akan memutuskan apa yang akan dilakukan pada pasien. Jelas? Ya, jadi nomor satu harus EKG dulu, betul ya. Bukan yang lain. Pada kasus jantung, nomor satu EKG. Nah, nomor 178. Eva dirawat di ICCU. Rumah sakit jantung, oke. Mendapatkan transfusi darah atas indikasi HB-nya 8. Selama transfusi berjalan, tiba-tiba mengeluh sesak. Tindakan nomor satu adalah
Nomor yang betul, segera hentikan infus. Kenapa harus segera dihentikan? Kenapa bukan dilambatkan saja? Kenapa harus segera dihentikan? Kenapa pada kondisi ini, kenapa harus segera dihentikan? Izin Bu, karena bisa aja itu reaksi alergi dari hasil transfusinya Ibu. Yes. Bisa saja ini adalah reaksi alergi, dan pada reaksi alergi adik-adik tidak boleh melambatkan, tapi harus langsung dihentikan. Karena semakin banyak komponen darah yang masuk, makin tinggi reaksi alerginya. Jadi gitu ya. Jadi harus dihentikan. Apakah mengganti pack transfusi yang baru? Bukan ya. Kalau ngeganti kan produknya tetap sama. Cuman backnya doang yang berbeda. Jadi yang betul adalah segera hentikan. Jadi segera hentikan transfusi ketika adik-adik baru memberikan transfusi yang pertama, 15 menit setelahnya atau dalam rangka 15 menit, dalam jangka waktu 15 menit atau sepanjang pemberian transfusi itu pasien mengeluh sesak, yang harus dilakukan adalah hentikan langsung. Gitu. 179. Apa nih? Apa nih? Masalahnya A, B, C, D, E. Apa nih? A, B, C, D, E. Exposure Bu. Yes, ini exposure. Kenapa bukan gangguan integritas kulit atau gangguan integritas jaringan yang diangkat diagnosanya di IGD? Karena untuk pencapaian kriteria hasilnya tidak bisa dalam jangka waktu yang cepat. Kan kalau gangguan integritas kulit benar juga ya, tapi kan nggak ada data pendukungnya tuh di situ. Data pendukungnya cuma tampak bekas gigitan berwarna merah, bekas gigitan, adik-adik. Kalau misalnya di sini dibuat pasien, kalau saya membuat soal ini, nomor 1 fokusnya adalah digigit kucing liar. Kucing liar. Nah, kalau kucing liar adik-adik suspected-nya apa nih yang ditakutkan? Rabies. Rabies, betul, yang ditakutkan adalah rabies. Atau yang paling kecil tetanus gitu ya. Paling kecil itu dulu. Nomor 2 rabies. Maka yang harus dikhawatirkan itu. Nah, kalau misalnya digigit kucing peliharaannya, kucing tersebut telah disuntik misalnya vaksin rabies. Kalau kayak gitu berarti udah nggak ada kan? Kalau misalnya soalnya gini, seorang anak laki-laki datang ke IGD karena habis digigit kucing peliharaannya yang sedang mengamuk misalnya gitu. Kucing peliharaan tersebut telah disuntik rabies 1 tahun yang lalu. Tampak luka robekan pada tangan anak yang mengeluarkan darah dan tidak berhenti setelah diberi tensoplas. Kalau kayak gitu masalahnya apa? Kalau seperti cerita tadi saya, masalahnya apa? Sirkulasi ya. Masalahnya adalah sirkulasi dan di mana? Jaringan, Bu. Iya, gangguan integritas jaringan. Kalau bunyi soalnya seperti itu. Jadi adik-adik perhatikan, oh ini kata kuncinya apa? Kata kunci dari soal. Kalau kata kuncinya digigit kucing liar, lalu habis itu lihat nih, apakah jaringannya terganggu atau enggak? Hanya bekas gigitan berwarna merah. Gitu ya. Berarti ini enggak ada tuh, integritas kulitnya hanya bekas gigitan. Enggak ada robek, enggak ada. Darah keluar pun enggak ada. Tapi ada tanda merah. Tanda merah itu bisa merupakan tanda infeksi. Ditambah lagi ada kata kunci digigit kucing liar. Maka fokus pencegahan di IGD adalah infeksi rabies. Itu. 180. Apa nih? ABC, ABC, D, E. A, B, C, D, E.
Ya, Bu. C, gitu ya. Ini jawabannya di sini masalahnya adalah C. Coba lihat. Ini masalahnya selain C, D juga ada tidak sadarkan diri gitu ya. Melokalisasi nyeri, tampak luka memar pada bagian kepala, tanda-tanda tanpa perdarahan luar. Berarti D-nya ada nih. Karena masalahnya ada cedera kepala pasiennya. Jadi di D ada, di C ada gitu ya. Frekuensi nadi 56, akral teraba dingin. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Resiko shock. Mungkin ya, shock neurogenik. Iya. Karena tidak ada data pupil, tidak ada data tekanan darah yang melebar ataupun nadi yang melebar, betul ini fokusnya kepada resiko shock. Ini nih adik-adik. Tapi perhatikan, kalau soalnya diubah kayak gini, pasiennya dikasih tanda GCS. GCS pasien E1, M1, V1. Tuh. Nomor 2, tekanan darah 180/50. Perhatikan ya, 180/50. Frekuensi nadi 46. Gitu. Kalau kayak gitu masalah keperawatan yang tepat apa? Kalau soalnya diubah, pasien masuk ke IGD dengan GCS E1, M1, V1. Tuh, tambahin lagi, pupil anisokor, kiri dan kanan. Tekanan darah 180/50. Frekuensi nadi 46. Kalau kayak gitu masalah perawatannya apa? Yang A, Bu. Iya, kenapa yang A? Karena itu tadi yang disebutin tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Itu tanda-tanda trias Cushing syndrome. Jadi tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial yang tidak bisa terkompensasi. Jadi adik-adik kalau baca Cushing syndrome itu terjadi ketika tekanan darah pasien naik dengan jarak sistolik dan diastolik lebar. Tadi saya sebutnya berapa? 180/50. Ingat ya. Jadi jarak antara sistolik dengan diastolik lebar. Yang kedua, tanda Cushing syndrome adalah penurunan kesadaran. Tadi GCS-nya S1, M1, V1, 3 pasiennya koma. Lalu yang ketiga, nadi pasien lambat, bradikardi. Tadi saya sebut berapa nadinya? 46, gitu ya. Ditandai dengan tanda pupil yang anisokor. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik bukan lagi resiko shock, itu bukan shock. Tapi kapasitas adaptif intrakranial pasien yang tidak efektif, gitu. Sampai sini oke? Ya, ini kalau soalnya diubah sedikit aja bisa salah. Tapi kalau ini kan enggak dikasih tuh. Gitu. Cuman dia fokus kepada tekanan darah, fokus kepada nadi gitu. Terus fokus kepada akral teraba dingin. Kalau adik-adik diubah lalu lihat ini Cushing syndrome atau bukan. Kalau bukan Cushing syndrome berarti bukan. Gitu ya. Oke, terus ini kan adanya Bu, bukan penurunan tekanan intrakranial ya, nggak ada tuh pilihannya penurunan perfusi jaringan perifer. Ingat adik-adik, jaringan perifer, ingat ya, jaringan cerebral dengan jaringan perifer. Ada 2 diagnosa di dalam SDKI, 1 jaringan cerebral, 2 jaringan perifer. Kalau jaringan cerebral tuh berarti cerebral ke sini. Itu yang timbul bisa pada pasien stroke, pada pasien cedera kepala gitu. Tapi kalau perifer itu berarti jaringan di tubuh adik-adik bagian jauh. Bagian jauh tuh di mana? Tangan, kaki, itu perifer. Penurunan perfusi jaringan perifer itu terjadinya apa? Itu menjadi diagnosa yang diangkat pada kasus-kasus KMD. Nggak ada kasus di gawat darurat itu jaringan perifer yang diangkat. Kecuali pada kasus DVT. DVT tahu, deep vein thrombosis. Jadi venotrombosis vena dalam, di mana pasien ADHD bisa saja nanti biasanya terjadinya di kaki, kakinya membengkak, merah, panas, sehingga bagian tungkai pasien itu sama sekali bisa sangat sakit ataupun malah enggak keraba sama sekali nadi distalnya. Itu baru diagnosanya betul, penurunan perfusi jaringan perifer. Pada kasus gawat darurat di
VT. Tapi kalau yang lain, kalau seperti kasus stroke, kasus cedera kepala, nggak ada penurunan jaringan perifer. Ya, gitu. Adik-adik perlu diperhatikan. Oke, saya recap. Hujan ya di luar. Oke, saya recap. Nomor 1, kasus Gadar itu fokus pada penemuan kasusnya itu ada di airway breathing circulation disability atau exposure. Fokus ke sana. Nomor 1 itu dulu. Jadi kalau membaca soal, ini kasusnya apa nih? Airway breathing circulation disability atau exposure. Itu dulu. Maka kalau udah tahu, yang dipikir seputar itu. Diagnosanya juga seputar, katakanlah kalau sirkulasi hari ini senangnya sirkulasi. Masalahnya juga akan disirkulasi, kriteria evaluasinya akan disirkulasi, tindakannya pasti akan sekitar sirkulasi itu. Jadi bukan mencong-mencong. Kalau masalahnya sirkulasi, pasti tindakannya ke sirkulasi, kriteria evaluasinya ke sirkulasi, gitu adik-adik. Tanda gejalanya juga fokus ke sirkulasi. Kalau dalam uji kompetensi, pasti ada data pengecoh kan? Ada data pengecoh tuh. Makanya kalau adik-adik harus temukan dulu, ini masalah kegawatannya apa? Data pengecohnya biasanya akan keterbalikannya. Misalnya, kalau kegawatannya sirkulasi, nanti dia akan kasih data pengecoh di breathing. Gitu. Ya, jadi kenali masalahnya di mana. Yang kedua, ingat, penata laksanaan Gadar harus bisa dilihat cepat. Hasilnya harus bisa dilihat cepat dalam hitungan menit atau jam. Itu ya. Dan kriteria evaluasinya harus juga bisa dilihat cepat dalam hitungan menit dan jam. Itu. Ya. Jadi bukan yang dilihat dalam jangka panjang, bukan. Lalu tindakan dari Gadar harus langsung mengatasi masalahnya. Ya, jadi harus langsung mengatasi masalahnya. Jadi kalau masalahnya apa? Pilih jawaban yang langsung mengatasi masalah itu. Gitu, bukan pakai sayap. Jadi kalau Gadar begitu, pilih langsung. Yang mana nih yang menangani masalahnya? Langsung dan cepat bisa dilihat hasilnya. Gitu ya. Oke, adik-adik. 15 soal. Kalau 15-15-nya betul, udah lumayan kan. Tinggal yang salah di bagian yang lain. Gitu. Oke. Itu ya, sebenarnya saya banyak titipan tapi udah 1 jam. Udah. Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan Talita. Kalau yang torakosintesis tadi, pasiennya posisinya supin, itu sebenarnya bisa nggak sih, Bu? Karena kan kalau supin juga Supine? mungkin... Kenapa, Bu? Supine maksudnya tidur telentang? Iya, telentang. Karena kan udaranya juga bisa kayak jadi ada di bagian depan dada gitu, Bu, maksudnya. Kalau tidur terlentang, paru-parunya melebar nggak? Oh iya sih. Nanti kamu tusuk kena paru-parunya. Itu. Oh gitu, Bu. Oke, lihat ya. Iya. Ini kan pakai, jadi gini adik-adik. Nah ini nih, ini. Kalau kayak gini kan berarti paru-paru adik-adik kan naik ke atas gitu ya. Kalau adik-adik miringin gini, gravitasi kan? Maka ekspansi dada adik-adik. Misalnya, gimana sih? Harusnya pakai balon ya. Kalau pakai balon enak tuh. Kalau pakai balon kan kita diriin balonnya gitu kan? Gitu ya. Tapi kalau adik-adik tidurin balonnya gimana? Gepeng. Balonnya gepeng. Nah, begitu juga paru-paru adik-adik. Jadi kalau ditusuk, kena deh tuh nanti. Ya kan? Udaranya kan naiknya ke atas, ke bagian torak yang atas, gitu. Berarti kan kalau mau nusuk dapat udara semua harus di atas kan? Oke, gitu ya. Terima Ya. kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke, ya baik adik-adik. Semangat ya, semoga angkatan ini bisa 100% ujiannya. Ingat, ini saya ngomong sebagai orang tua. Ada dua cara yang bisa adik-adik lakukan untuk 100%. Satu, periksa dulu tabunganmu sudah sejauh mana. Tabungan itu berarti, tabungan itu ada 2 adik-adik. Satu tabungan dunia, 2 tabungan dunia sama tabungan langit. Tabungan dunia tuh begini. Adik-adik udah belajar dengan benar atau enggak? Ini self reflection ya, self reflection sendiri masing-masing ya. Sudah belajar dengan giat atau belum? Kalau belum berarti
harus disusul kan, gitu ya. Jadi harus dibayar tuh, dibayar tabungan dunianya dulu. Kalau dulu misalnya saya kurang belajar atau kurang membaca atau kurang latihan, maka harus dibayar sekarang saat adik-adik sedang mempersiapkan. Yang kedua, tabungan langit adik-adik udah banyak belum? Tabungan langit itu berarti doa, gimana ya, orang-orang yang bisa mendoakan adik-adik langsung tembus ke langit, itu sudah baik atau belum? Jadi kalau lagi uji kompetensi sama orang tua nggak boleh lagi berantem, nggak boleh. Ya ini beneran nih, ini nasehat, anggap saja ini nasehat orang tua ya. Sama orang tua hubungannya lagi nggak baik, jangan sampai, nggak boleh begitu. Karena doa ibu itu yang menembus langit langsung, gitu ya. Gitu. Lalu adik-adik punya dosa sama orang-orang yang berkontribusi di dalam ilmu adik-adik atau enggak gitu. Karena itu bisa menjadi mungkin saja ada ketidakikhlasan dari orang-orang itu yang nanti bisa menghambat adik-adik gitu ya. Jadi ingat kalau lagi ujian itu ada dua yang bisa mengakibatkan kita lulus atau tidak. Satu, tabungan dunia yang sudah kita tabung sebelumnya. Kalau belum maka harus dikejar gitu kan ya. Yang kedua, tabungan langit adik-adik gitu. Amal, sedekah, doa orang tua, doa orang-orang yang berkontribusi dalam hal-hal adik-adik, kemajuan adik-adik sampai sejauh ini itu menjadi penting. Oke, gitu ya. Jadi kalau kamu mau sukses, jangan gini, saya kan pintar sekali. No, nggak ada. Gitu. Jadi karena dua unsur itu yang penting dalam kesuksesan adik-adik nanti. Tentunya saran saya nih, kalau lagi hubungannya tidak baik dengan ibu, apalagi atau misalnya dengan ayah gitu ya, harus diperbaiki dari sekarang. Karena doa mereka yang akan membuat adik-adik, kalau saya percaya gitu sih, mungkin 80% itu doa ibu atau doa orang tua itu menjadi sumber kesuksesan adik-adik. Gitu ya, baik nanti dilancarkan atau diterangkan pikirannya, disehatkan pada waktu ujian nanti itu. Gitu ya. Jadi baik-baiklah dengan sumber surgamu dan orang yang memegang yang doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke? Baik adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Banyak Bu.